Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, haleluya. Kembali kita bisa berjumpa kembali untuk mendengar firman Tuhan, untuk dikuatkan dengan firman Tuhan, diajar saudara barang tentu, ditegur Bapak Ibu saudara barang tentu oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah janganlah menduakan Tuhan. Janganlah menduakan Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu. Penting sekali untuk kita simak. Penting sekali untuk kita waspadai. Janganlah kita menduakan Tuhan. Sebelum saya lebih jauh berkhotbah, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali kami boleh mendapatkan firman-Mu yang hidup, yang kuat, yang tajam seperti pedang bermata dua, yang untuk menegur, untuk mengajar kami, mengingatkan kami, sehingga kami tetap berlaku setia kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jujur ya. Kita harus jujur dengan hati nurani. Kita harus jujur dengan hati nurani. Adakah kita selama ini berlaku menduakan Tuhan? Adakah kita selama ini berlaku tidak setia? Walaupun tidak secara terang-terangan, ya kan, tetapi ini bisa berakibat fatal Bapak Ibu. Jikalau kita menduakan Tuhan, yang berarti sinkretisme. Jadi menyamakan Tuhan dengan yang lain-lain. Ini tidak boleh Bapak Ibu, tidak bisa. Nah, bagaimana bisa kita berperilaku menduakan Tuhan? Apa pintu masuknya? Pintu masuknya bisa melalui, saudaraku, adat istiadat, bisa melalui budaya, bisa melalui orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, melalui pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan, dan kita bersandar di situ dan mengandalkannya. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya sinkretisme. Sinkretisme, Bapak Ibu. Kita bukannya tidak boleh berbudaya, tetapi kita harus benar-benar hati-hati dalam hal ini. Hati-hati Bapak Ibu. Sebab saudaraku seringkali terjadi atas nama kompromi, atas nama tidak enak saudaraku kepada orang-orang di sekitar kita, kita melakukan tindakan-tindakan yang menduakan Tuhan. Sehingga kita tidak berani menolak hal-hal yang Tuhan tidak suka. Hati-hati Bapak Ibu. Saudaraku yang pertama, saudaraku yang terkondisikan kita menduakan Tuhan, dan supaya kita tidak menduakan Tuhan atau jangan kita menduakan Tuhan, yang pertama harus kita mencermatinya. Mencermatinya kondisi keadaan tersebut. Saya ambil dalam Ulangan 6 ayat 12-17. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ayat 14 saya ulang. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab
Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Jadi Allah itu adalah Allah yang menyertai kita, saudaraku. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang berlaku setia. Nah, kalau demikian kondisi keadaannya, bisakah kita tidak berlaku setia? Sebagaimana dalam rumah tangga, Bapak Ibu, istri dengan suami itu harus berdampingan selalu, Bapak Ibu, dalam kondisi bagaimanapun, sesulit apapun. Nah, bisakah suami atau istri berlaku tidak setia? Di mana suami ada di tengah-tengah istrinya, istrinya di tengah-tengah suaminya, berlaku tidak setia. Sudah barang tentu melukai satu lain dan lain pihak, saudaraku. Ini penting untuk kita cermati. Jikalau kita melukai hati Tuhan, Bapak Ibu, lihat, iya kan, bahwa Tuhan akan memunahkan kita. Allah itu Allah yang cemburu, Bapak Ibu. Ini peringatan keras bagi setiap kita. Dan waktu itu diperingatkan kepada bangsa Israel. Karena dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, kita tidak bisa lepas bersinggungan. Dari budaya bersinggungan, dari adat istiadat bersinggungan, dari orang-orang sekitar kita. Tetapi kita bisa untuk mewaspadai dan jangan sampai mengambil nilai-nilai yang membuat Allah cemburu. Itu sudah berlaku sinkretisme, Bapak Ibu. Dan tidak bisa berdampingan atau selaras. Iya kan? Tidak bisa. Harus ada yang kita tolak salah satunya. Menolak Tuhan atau menolak hal-hal yang kita percayai di luar Tuhan. Tinggal Bapak Ibu pilih. Free will, kehendak bebas. Di sini saudaraku, Tuhan tidak memaksa. Tetapi Tuhan memberitahu di depan. Ini hukum positif. Jikalau Bapak Ibu melanggar, jangan bilang bahwa Tuhan ini jahat. Jangan bilang Tuhan ini tidak peduli. Seringkali saudaraku, kita tanpa tanggung jawab, asal ngecap saja ngomong. Tuhan itu jahat, Pak. Tuhan itu tidak peduli atas saya, Pak. Sedangkan Bapak Ibu dia nggak pernah periksa atas dirinya. Sekian lama dia melukai hati Tuhan. Dengan memperlakukan nilai-nilai sinkretisme di dalam kehidupannya. Menyamakan Tuhan dengan yang lain-lain. Tidak bisa, saudaraku. Tuhan tidak bisa disamakan oleh siapapun. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, Bapak Ibu. Cermatilah, saudaraku, nilai kondisi yang Bapak Ibu akan ambil. Sebagai sandaran, sebagai nilai-nilai yang Anda dan kita anggap berharga. Jangan sampai itu membuat Allah kita Allah yang cemburu dan mencemburui kita. Penting ya Bapak Ibu. Saya banyak melihat jemaat begitu mudahnya. Yang penting atas nama baik. Yang penting baiklah Pak, nggak jahat. Yang penting hal yang putih lah Pak, bukan hitam. Tidak bisa, saudaraku. Kita harus memiliki perasaan Tuhan. Harus mengerti akan perasaan Tuhan. Saudara, saya mengerti sekali perasaan istri saya. Karena saya sudah 31 tahun berumah tangga. Iya kan? Ini penting, saudaraku. Jangan sampai kita cuek bebek atau memiliki kebebalan. Berbahaya, saudaraku. Dan akan melukai hati pasangan kita. Yang pertama kita harus mencermati. Apakah di sini Allah berkenan dengan perilaku yang kita lakukan. Entah atas nama agama, entah atas nama adat istiadat. Ini penting ya Bapak Ibu. Memang banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang tidak suka. Tetapi saudaraku, lebih baik di awal kita tahu ketimbang di akhir kita tahu terlambat. Jadi yang pertama kita sudah dapat mencermati. Dan kemudian saudaraku ada ayat yang lain, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Ini jaminan Tuhan. Saudara, ini jaminan Tuhan.
Jikalau kita itu tetap beribadah kepada Tuhan Allah kita yang bernama Yesus Kristus, kita diberkati roti makanan kita dan air minuman kita, dan kita dijauhkan dari penyakit dari tengah-tengah kita. Mungkin kita seringkali bertanya, Pak, saya kan setiap hari beribadah. Tidak lupa beribadah. Beribadah kepada siapa? Iya kan? Saudaraku, Anda misalnya ke gereja 1 hari, itu 2 jam. 24 jamnya, kemudian 6 hari kemudiannya itu kau lakukan apa? Di dalam engkau berbudaya, di dalam engkau berperilaku hidup. Iya kan? Kalau engkau berperilaku cuman datang ke gereja cuman sambilan, tidak sungguh-sungguh, itu ibadah yang sia-sia, saudaraku. Yesaya 30 ayat 1. Engkau masuk dalam persekutuan bukan dorongan dari rohku, makanya dosamu makin bertambah-tambah. Hati-hati, saudaraku. Ibadah kita ini harus benar-benar 24 jam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, 365 hari dalam 1 tahun. Itu ibadah kita. Hidup ini ibadah. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita harus benar-benar mencermati hal itu. Mencermati tata nilai ibadah kita. Amsal 3 ayat 1-8. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ingat baik, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kau kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini jaminan Tuhan lagi, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, di dalam loh hati kita harus benar-benar, saudaraku, tergores atas perintah-perintah Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingin menggores batu, itu dengan berulang-ulang, saudaraku, hal yang tajam untuk menggoresnya. Demikian pula, maaf, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Kalau Bapak, Ibu, di dalam hatimu tidak ada goresan firman dan tidak sampai firman itu menggores hatimu, itu namanya membatu, membebal. Ya, saudaraku, kita tidak bisa mengesampingkan firman Tuhan begitu saja dengan bermain-main dengan kondisi yang melukai hati Tuhan. Jadi harus kita cermati. Sudahkah firman Tuhan ini tergores dalam hati kita, membentuk diri kita, membentuk karakter kita, membentuk kesetiaan kita kepadanya? Penting, Bapak Ibu, supaya kita benar-benar di dalam hati kita, di dalam loh hati kita, kita mengenakan firman Tuhan. Ini penting ya, Bapak Ibu. Kedua, menyelidiki, supaya kita jangan menduakan Tuhan. Menyelidiki. Mazmur 139 ayat 23. Demikian firman Tuhan, selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di Mazmur 26 ayat 2 dan 3, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Pemazmur ini, saudaraku, sudah menjadikan Tuhan ini adalah maha kuasa atas dirinya, berkuasa atas dirinya. Dan dengan serta-merta, dia bukan sombong, Bapak Ibu, pemazmur ini. Benar-benar, saudaraku, dia mempertaruhkan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudaraku, siapa yang bisa luput dari perhatian Tuhan? Tidak ada. Jadi si pemazmur ini, saudaraku, tahu itu.
Dia terang-terangan, Engkau yang maha tahu tentang hatiku. Selidiki aku jikalau hatiku serong, tegur, ajar. Tadi saya katakan lebih baik diajar di depan ketimbang saudaraku di akhir dihukum. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita, apalagi dalam diri kita ada Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus itu sangat tahu persis, sangat presisi mengetahui hati kita. Kepura-puraan kita, kemunafikan kita, kejahatan kita, kenajisan kita, dia tahu saudaraku. Daripada kita sembunyikan dengan hal-hal yang bodoh, ibarat bangkai Bapak Ibu, kalau dibungkus serapi apapun dia akan tercium baunya juga. Jadi lebih baik terang-terangan sama Tuhan. Iya kan, lebih baik terbuka. Dan hati kita selalu terbuka bagi Tuhan untuk intervensi, untuk mengkoreksi di dalam diri kita. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Kita harus bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ini penting, setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Bisa mendengar hal nasihat dari Tuhan. Sehingga kita terus mengadakan perbaikan-perbaikan. Iya kan, di dalam hidup kita, supaya kita lurus di hadapan Tuhan, jujur saudaraku. Dan kita selalu siap dikoreksi. Kita harus minta diselidiki. Dan segala sesuatu yang kita dapat, yang kita melalui pendengaran, baik melalui penglihatan dan melalui perasaan dan melalui pengetahuan, kita kembali juga harus menyelidiki. Kita tektok Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Tuhan, ini kelihatannya baik. Bolehkah saya percaya apakah ini daripadamu atau bukan? Ini penting ya Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu ibadah yang sejati. Dan kau harus tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Nah, ini seperti ini. Saudaraku, kita tidak bisa beralasan kepada Tuhan nantinya. Tuhan, aku kan tidak tahu bahwa itu Tuhan tidak berkenan. Oh, nggak bisa, tidak bisa. Di depan, di awal Tuhan sudah kasih tahu. Iya kan? Lebih baik kita terbuka, siap diselidiki oleh Tuhan. Ini bukan sombong-sombongan Bapak Ibu. Iya kan saudaraku? Ini bukan nilai gagah-gagahan. Ini bukan spiritual giant. Tapi ini bentuk kerendahan hati. Terlalu kecil lah kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Masakan kita mau membohongi ilahi? Ini penting. Banyak orang-orang Kristen bodoh Bapak Ibu. Dia pikir Tuhan bisa dibohongi saudaraku. Nggak bisa. Tuhan kok dibohongi. Bodoh namanya. Iya kan? Itu namanya kacau Bapak Ibu. Iya kan? Ini penting. Itu namanya foolish. Foolish itu bodoh kuadrat. Jangan kita berperilaku seperti itu. Kita harus menyelidiki apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu. Begitu pula kembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu jangan. Apapun resiko yang kita harus tanggung, jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan Bapak Ibu. Hati-hati ya. Saya sudah beritahu kepada setiap kita sebagai hamba Tuhan. Jadi kita harus menyelidiki kondisi-kondisi hidup kita, kondisi-kondisi keimanan kita, kondisi-kondisi kerohanian kita. Nah, karena kita bersinggungan selalu setiap saat dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan kondisi-kondisi budaya di sekeliling kita. Hati-hati. Jangan sampai atas nama toleransi. Saya bukan anti toleransi. Toleransi itu sangat diperlukan, dibutuhkan. Tapi soal iman tidak bisa. Ini penting ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mewaspadai. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Saudaraku, ragi itu kalau taruh di adonan, itu mengembang. Mempengaruhi adonan. Dan di sini bicara Farisi dan Saduki. Ini pengajar-pengajar saudaraku katanya kebenaran. Tapi seringkali dicerca oleh Tuhan. Ya, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang ada di sekeliling kita. Yang mana sejenis dengan orang Farisi, sejenis orang Saduki. Itu bisa sangat mempengaruhi nilai-nilai adonan kita yang tanpa ragi. Ragi-ragi pengajaran-pengajaran sesat saudaraku bisa mempengaruhi nilai keimanan kita, kemurnian diri kita di hadapan Tuhan tatkala kita dalam kelemahan. Iya kan?
tatkala kita dalam kelemahan. Seringkali saudaraku, pada saat anak Tuhan mengalami kelemahan saudaraku, disitulah pengaruh-pengaruh kesesatan akan masuk. Hanya demi untuk keuntungan kedagingan, keuntungan pribadi. Katanya itu baik, padahal itu tidak baik menurut Tuhan. Saudaraku, kita harus mewaspadai nilai ini. Kita benar-benar harus selalu waspada Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, iblis itu seperti singa yang mengaum dan mengelilingi siapa yang dapat dia telan. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi semua nilai-nilai yang kita berhadapan harus kita waspadai. Jangan sampai hal ajaran tersebut mengintervensi atas diri kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia bisa diandalkan untuk mengetahui ini ajaran sesat atau bukan, ini sinkretisme atau bukan. Dan apabila Bapak Ibu sudah diajar, harus mau tunduk, harus mau taat, harus mau setia. Sebab kalau diajar juga nggak mau tunduk, nggak mau taat, nggak mau setia, ya ngapain? Percuma. Iya Bapak Ibu, jangan padamkan roh. Ini penting supaya kita tetap mewaspadai, supaya diri kita tetap murni, hanya bertuhankan Yesus Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu dipengaruhi, walaupun itu katanya baik. Ini penting sekali saya beritahu. Seringkali banyak komprominya orang Kristen ini, atas nama tidak enak hati, atas nama macam-macam lah, tapi ngikut ajaran-ajaran yang bukan dari Kristus Yesus. Penting ya Bapak Ibu, apalagi melalui budaya, paling gampang itu saudaraku, yang mempengaruhi kita. Waspada, ya kan? Sebagai hamba Tuhan hari ini saya beritahu, kita harus mewaspadai. Jangan sampai engkau menduakan Tuhan atau berperilaku sinkretisme. Dan itu diajar juga terhadap anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ya kan saudaraku, supaya kita kasih beritahu kepada mereka. Ujilah setiap roh, supaya kita tidak dimasuki oleh roh-roh nabi palsu. Penting ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mengamati. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7, mengamati. Ayat 7 sampai 13. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Kemudian, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahmunya dan ibunya harus dimati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Nah, hati-hati saudaraku, kita benar-benar harus mengamati. Jadi di sini dijelaskan ada ajaran yang dibuat oleh manusia. Harusnya orang tersebut hormat sama ayah ibunya, harusnya bertanggung jawab terhadap ayah dan ibunya. Tapi ada ajaran tidak perlu menghormati ayah ibumu, yang penting menghormati adat istiadat. Nah, jadi hukum adat istiadat lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Ini nggak bisa saudaraku, kita harus mengamati. Ini namanya sinkretisme. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Camkan baik-baik, catat baik-baik. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari firman Tuhan. Semua hukum harus dibawa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hukum yang tertinggi dari yang paling tinggi. Dia adalah sumber kebenaran. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini penting ya Bapak Ibu. Jangan kita berpikir bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari firman Tuhan atau dari kehendak Tuhan. Kita harus mengamati. Apabila nilai-nilai liturgi lebih tinggi dari nilai perintah Tuhan,
kesampingkan itu, tolak. Dan jangan ikuti. Ketimbang Bapak Ibu kena hukum Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini bukan lagi nilai dasar-dasar kekristenan. Ini adalah kekristenan yang adalah sebagai Kristen dewasa. Harus kita bersedia didewasakan. Harus kita bersedia ditegur dengan keras. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku, ini hitam putih yang sangat dahsyat. Jikalau kita berkenan kepada manusia, mencari berkenan kepada manusia, kita bukan hamba Kristus. Itu saja. Gampang bukan? Jangan kita mengaku masih hamba Kristus. Padahal kita yang mencari supaya manusia berkenan. Saudara, kita tidak peduli manusia mau berkenan atau tidak. Asal Tuhan berkenan. Ya sudah, barang tentu bukan kondisi kita ceroboh ya Bapak Ibu. Seringkali kita mau manusia berkenan, malah Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Nah, itu menyatakan kita bukan hamba Kristus. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena pada akhirnya orang tersebut melakukan nilai kejahatan. Ini kita benar-benar harus mempelajari Bapak Ibu. Harus benar-benar saudaraku, kita serius harus mengamati. Ya, kalau ada Injil lain yang di luar Injil yang diberitakan, terkutuklah dia. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terkecoh dengan kemasan-kemasan yang menarik, dengan kemasan-kemasan yang dibungkus untuk manusia disenangkan. Saya khotbah, saudaraku, tidak ada maksud untuk menyenangkan Anda. Anda mau suka dengan atau tidak suka dengan khotbah saya, bodoh amat. Dan di dalam hati saya dengan tulus, tidak ada rekayasa untuk terkenal. Tidak ada. Bapak Ibu boleh melupakan saya, tapi jangan melupakan firman yang saya beritakan. Ini penting. Saudaraku, sebab saya tahu, jikalau kita mau berkenan kepada manusia, kondisi kita bukan lagi hamba Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar harus mengamati. Kemudian saudaraku, yang terakhir, kita harus mempelajari. Yang kelima, kita harus mempelajari supaya jangan kita menduakan Tuhan atau berperilaku sinkretisme. Ulangan 5 ayat 1. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Yang mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Saya teruskan, Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini jaminan Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Seringkali ini kita kutip Bapak Ibu. Kita ucapkan. Ya kan, kita bukannya ekor tapi kepala. Ya kan, kita bukannya sop buntut
tapi kepala sapi. Kacau Bapak Ibu. Hidupnya nggak benar, hidupnya nggak karuan. Hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Nggak mempelajari hal-hal yang baik. Nggak mempelajari dengan setia hal firman Tuhan. Dan tidak melakukannya. Mempelajari itu, saudaraku, memenuhi nilai know-how. Pengetahuan. Dan kemudian memenuhi nilai memahami. Dari memahami itu muncullah nilai perilaku, psikomotorik. Di sini penting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mau melakukan firman kalau kita tidak mau belajar? Iya kan? Saudaraku, di sini waktu minggu kemarin nih Bapak Ibu, saya amati live ini Bapak Ibu. Di sini kan ada gambar mata itu, ada berapa yang menonton ya Bapak Ibu. Minggu kemarin saudaraku saya khotbah agak lama. Saya akui itu memang. Ya kan? Saya saudaraku akui hal itu. Ternyata dari 45 yang melihat langsung drop ke 10 Bapak Ibu. Jadi mungkin dia pikir kelamaan. Saudaraku, saya ini di STT Tiberias adalah mengajar juga soal ilmu berkhotbah Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu nilai-nilai kejenuhan manusia, saya tahu. Nilai-nilai batasan-batasan daya ingat, daya dengar manusia. Saudaraku, apalagi ini online. Bapak Ibu bisa sebebas-bebasnya mau stop di mana, tapi tidak bisa. Saya dengan hal ini masa bodoh sebetulnya. Cuma saya kasih tahu. Sekarang banyak orang yang tidak suka dengan berlama-lama belajar firman Tuhan. Maunya apa, saudaraku? Maunya cepat-cepat selesai. Cepat-cepat, saudaraku, ibarat makan cabai langsung pedas. Tidak bisa, saudaraku. Saudaraku, kita harus mengikuti sebuah ibadah dari awal sampai akhir, Bapak. Itu di situ ada doa berkat. Iya kan? Makanya di sini nilai-nilai online, saudaraku, ada baiknya, ada buruknya. Karena Bapak Ibu bisa aja memilih channel lain. Bisa, saudaraku. Sehingga pada akhirnya saya mau tanya, kalau Bapak Ibu dengan demikian kondisinya apa yang Bapak Ibu dapat? Sedangkan apa yang dikhotbahkan ini penting. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya kan? Sinkretisme itu hal yang penting untuk tidak kita lakukan. Iya kan? Jangan sampai kita mendua hati. Di sini ada yang menyaksikan, kurang lebih saya tahu. Nah, ini penting Bapak Ibu, supaya kita mempelajari apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu di rumah jarang baca Alkitab, lebih repot lagi, saudaraku. Apa yang kau dapat dari situ? Sedangkan engkau tidak bisa membendung informasi dari kepercayaan lain, dari agama lain. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, kau mau jadi apa? Kau pasti tidak ada prinsip. Jikalau engkau tidak punya prinsip, engkau akan dimakan oleh prinsip orang lain. Jikalau engkau tidak punya prinsip dengan firman Tuhan, engkau akan dipunahkan oleh prinsip yang bukan firman Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan berpesan kita harus mempelajari setiap perkataan Tuhan dengan tekun. Dan harus melakukannya dengan baik. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ini penting ya Bapak Ibu supaya kita tidak sia-sia. Wahyu 2 yang terakhir ayat 10-11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal untuk tetap setia, Tuhan tidak mengajar kita hal ketakutan. Roh ketakutan bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Dari iblis. Iya kan? Kita ada roh keberanian. Karena ada Roh Kudus. Roh yang lebih besar daripada roh yang lain. 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ini penting Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan. Dengan sangat saya bicara kepada Bapak Ibu. Jangan menduakan Tuhanmu. Yaitu Yesus Kristus dengan Tuhan yang lain. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Saudaraku, jangan mau dimasuki oleh argumentasi kesesatan.
Karena Bapak Ibu bisa mempunyai argumentasi firman Tuhan. Dia adalah perisai iman, pedang roh untuk kita mengalahkan hal-hal yang jahat. Di dalam benak kita, di dalam pemahaman kita harus terus belajar firman Tuhan akan kehendak Tuhan. Dan terus, saudaraku, mau diajar dengan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Sehingga pada akhirnya kita berlaku setia sampai akhir hidup kita. Dan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yaitu kehendak-Mu yang tidak bisa diganggu-gugat, yang kami harus taat sampai mati. Tuhan Yesus bentuk selalu kami, dan selalu kami diingatkan akan nilai-nilai penyimpangan, supaya kami tetap lurus di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mengampuni dosa kesalahan mereka, dan Tuhan memulihkan kondisi keadaan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.